Di suatu malam di jalan yang sepi terlihat ada seorang wanita yang mobilnya mengalami mogok di mana dirinya hanya sendirian dan terlihat sedang menelpon suaminya. Tiba-tiba ada seorang pria asing yang menawarkannya bantuan, namun sang suami menyuruhnya untuk tetap tinggal di mobil dan menunggu sampai mobil derek datang. 예, 견인차 불렀거든요. Dan saat pria itu pergi, tiba-tiba ya, pria itu memecahkan kaca kemudian menyeretnya dan membawa si wanita ke kediamannya. Dan Anda tahu siapa pria ini? Ya, dia adalah seorang psikopat di mana pria ini berniat untuk membunuh dan memutilasinya. Dan walaupun si wanita sudah memohon untuk dia memaafkannya dan mengatakan bahwa dirinya sedang hamil, beliau tidak sedikit pun kasihan, iba, simpati dan tidak menghiraukannya sama sekali. Terlihat bahwa cincinnya lepas dan masuk ke dalam got di mana itu merupakan cincin kawin dirinya dengan sang suami. Dan inilah aku melihat setan. Baru Sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Singkat cerita, akhirnya potongan bagian tubuh si wanita pun berhasil ditemukan di mana sang suami yang bernama Kim ini pun sangat terpukul sampai-sampai dia meneteskan air mata seolah masih tak percaya dengan apa yang dialaminya. Ayah mertua pun menyesalkan apa yang terjadi dan menangis tepat di samping Kim yang membuat dirinya semakin tidak terima dengan apa yang dialaminya tersebut. Dan saat upacara pemakaman sang istri selesai, Kim kembali tak bisa menahan air matanya dan berjanji akan memberikan 1000 rasa sakit kepada si pelaku agar dia bisa merasakan pemanasan sebelum benar-benar masuk ke dalam neraka yang sesungguhnya. Dan perlu kita tahu bahwa Kim adalah seorang agen di Badan Intelijensi Nasional di mana dia izin untuk libur selama 2 minggu untuk menenangkan hatinya yang sedang gundah gulana. Padahal seperti yang kita tahu, Kim tentu saja berniat dan sangat berambisi untuk menemukan si pelaku dan memberikan balasan yang setimpal dengan yang dialami mendiang istrinya. Dengan status dan akses dirinya di kepolisian dan di Badan Nasional, Kim pun meminta sebuah alat pelacak kemudian meminta data-data orang yang dianggap berpotensi terhadap kasus-kasus seperti ini. Didapatkanlah 4 pelaku yang kemungkinan besar adalah salah satu pelaku pembunuh istrinya di mana mereka memiliki track record terhadap tindak kriminal seperti ini. Namun karena belum didapatkan bukti autentik, maka mereka pun bisa dengan bebas berkeliaran. Tak ingin membuang waktu, Kim pun langsung menemui salah satu pria dari 4 foto tersebut, di mana pria itu merupakan penjahat wanita yang dianggap sudah memperkosa belasan wanita di Korea. Kim pun menunjukkan foto istrinya kepada si pria, namun nampaknya bukan dia pelakunya. Kemudian dengan sebuah kunci Inggris, Kim pun memukul kemaluannya hingga si pria mengalami kritis. Sama seperti John Wick, Kim merupakan seorang pria yang fokus, berkomitmen dan punya tekad kuat. Dan itu dibuktikan saat dirinya langsung menemui pria kedua di mana dia menabrakkan mobilnya ke orang tersebut. Namun saat melihat tatapan matanya, Kim bisa langsung tahu bahwa bukan dialah pelakunya, tapi dia tetap memukulinya. Lah. Saat malam hari, Kim pun pulang ke apartemennya di mana masih tersisa 2 pria yang belum didatangi. Namun karena lelah, Kim pun memutuskan untuk tidur. Tapi layaknya hutang ke warung Teh Yuli yang belum dibayar, Kim ternyata tak bisa tidur dengan tenang di mana dia kembali bangun dan melihat satu foto pria yang Kim memiliki insting kuat bahwa pria itulah pelakunya. Dan memang benar, Kim pun berpindah ke tempat lain di mana di situ ada seorang wanita yang sedang menunggu kendaraan umum dan tak lama datanglah si setan atau si pelaku yang menawarkan tumpangan kepada si wanita. Dan kita akan kembali melihat betapa iblisnya tindakan si setan ini atau si pelaku ini yang ternyata sudah sering melakukan tindakan tak bermoral tersebut di mana dia mengincar seorang wanita yang sendirian dan membunuhnya hanya untuk kepuasan semata. Dan pada Kim yang mendatangi rumah orang tua si pelaku di mana dia mengaku sebagai orang asuransi untuk mencari tahu informasi tentang dirinya. 지금 아빠 어디 사시는지 알아? Dan setelah mendapatkan informasi mengenai lokasi si pelaku, Kim pun langsung pergi ke sana dan menemukan banyak sekali barang-barang para korban. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Kim menemukan cincin sang istri yang terdapat di dalam got pembuangan.
Si mas-mas setan sendiri bekerja sebagai seorang supir bus sekolah, di mana itu sangat cocok sekali dengan pekerjaannya sebagai seorang pembunuh yang tanpa dia sadari Kim sudah meletakkan sebuah alat pelacak pada bus mininya tersebut. Terlihat bahwa si mas-mas ini sangat sudah terbiasa dengan mencari mangsanya, di mana dia menunggu sampai hanya tersisa satu murid untuk kemudian dia bawa ke kebun kecil miliknya, di mana dia akan menggadabah si gadis tersebut sebelum dengan sadis membunuhnya. Tapi tiba-tiba ya, Kim terlihat sudah berada di sana, yang mana si mas-mas ini cukup terkejut dengan kemunculannya, dan dengan sebilah celurit di tangannya, dia pun langsung menebak bahwa Kim adalah seorang polisi. Terjadi pertarungan di antara mereka yang sangat sudah jelas sekali akan dimenangkan oleh Kim, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Kim adalah seorang agen di Badan Intelijen Nasional, di mana Kim memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi hingga bisa dengan mudah mengalahkan si mas-mas pelaku ini. Dan saat ada suatu momen ketika Kim bisa membunuh dan membalaskan dendam istrinya, Kim pun mengurungkan niatnya. Dan disinilah bedanya film-film lain dengan film Ausau the Devil ini, karena selain tidak ingin filmnya berdurasi pendek, Kim juga ingin agar si pelaku tidak mati begitu saja, karena dia akan melakukan sesuatu yang lebih buruk dari ini. Kim pun memasukkan alat pelacak ke dalam mulutnya dan memaksa si pelaku untuk menelannya, sementara dia akan pergi untuk mengantarkan gadis tadi ke rumahnya. Saat si mas-mas ini sadar, terlihat ada sepucuk amplop yang ternyata itu adalah sejumlah uang yang diberikan oleh si Kim tadi. Dan saat si mas-mas ini heran dan bingung dengan apa yang dilakukan oleh Kim, dia pun berkata, 완전 개사이코네. "Lah, Anda sendiri?" Mas-mas setan ini pun kembali ke mobilnya, namun karena minibusnya sudah disabotase oleh Kim, dia pun memutuskan untuk berjalan kaki. Tak disangka ada sebuah taksi yang dengan baik hati menawarkan tumpangan kepadanya, di mana di situ sudah ada satu penumpang yang sebenarnya teman dari si supir taksi ini. Dan Anda tidak akan percaya ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut merupakan psycho sama seperti si mas-mas ini, karena mereka juga sedang mencari mangsa dan menjadikan si mas-mas ini sebagai mangsa mereka. Ini menjadi seperti semacam psikopat memangsa psikopat, ya seperti itulah. Namun karena si mas-mas lebih berpengalaman, dia pun bisa membunuh kedua orang tersebut menggunakan sebilah pisau dan menikam mereka berdua berulang kali sampai mobilnya nyungsruk. Dan ternyata benar kedua orang tersebut menyimpan korban di dalam bagasi mobil mereka, dan itu cukup membagongkan. Dengan uang yang diberikan Kim, si pelaku pun mendatangi klinik untuk mengobati lukanya, di mana insting psikopatnya lagi-lagi melihat sebuah celah ketika ada seorang perawat cantik yang begitu aduhai. Dan bukan psikopat namanya jika dia tidak nekat, karena saat si perawat pergi ke ruang penyimpanan di belakang, si pelaku terlihat sudah berada di sana. Dengan sedikit ancaman dan intimidasi, si pelaku pun menyuruh si perawat untuk membuka bajunya satu persatu, kemudian memintanya untuk melakukan pengencerobat. Itulah pokoknya. Dan saat sedang enak-enaknya, tiba-tiba ya, Kim still in the house kembali lagi untuk menghajar kembali si pelaku anjing ini, di mana si pelaku dibuat terkejut saat melihat Kim mampu menahan pisau dengan telapak tangannya sambil berdarah dan melihat tatapan yang sangat mengerikan pada matanya tersebut. Ya, suatu kesalahan besar telah menciptakan monster untuk dirinya sendiri. Si pelaku pun dipotong di bagian belakang kakinya, atau apa ya, lupa namanya, bentar, tendon, dipotong di bagian tendon kakinya agar si pelaku pincang seumur hidup. Si pelaku pun dibawa dan diturunkan di sebuah parkiran, kemudian pergi dari sana dan berhenti tepat di jalan sepi untuk berpikir tentang tujuan kenapa Kim mempermainkannya. Tak lama si pelaku pun melihat sebuah lampu mobil, di mana lagi-lagi ada kesempatan di situ pasti ada korban. Namun ternyata mobil tersebut berisi satu pasukan tentara militer yang sesikopat-sikopatnya orang. Jika berhadapan dengan seorang tentara, apalagi satu kompi tentara militer, ya bodoh jika nekat macam-macam. Si pelaku pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan pergi ke rumah sahabatnya yang tidak kalah sadis dan kejam, di mana mereka adalah pasangan kanibal yang sering menculik gadis-gadis muda untuk dijadikan stok makanan, dan itu cukup mengkanibalkan. Sampai sini terbesit dalam pikiran saya, kok kayaknya dunia di film ini dipenuhi psikopat ya. Dari mulai mas-mas ini tentunya, terus dua pria di taksi tadi, terakhir si kanibal ini. Jadi mikir gitu, apakah di dunia nyata memang ada orang sekejam ini yang tega melakukan hal-hal keji yang merugikan masyarakat? Tapi setelah dipikir jadi timbul pertanyaan, yang suka korupsi bisa disebut psikopat gak ya? Lanjut, si mas-mas pelaku
pelaku ini terus berpikir tentang siapa sebenarnya sosok Kim ini dan apa tujuannya. Namun seketika dia teringat tatapan Kim yang penuh amarah, hingga akhirnya dia mendapatkan jawaban bahwa Kim ini kemungkinan besar memiliki hubungan dengan salah satu korban yang telah dibunuhnya. Beralih ke si kanibal yang terlihat sedang memberikan stok daging manusia di kulkasnya untuk kemudian dia menyeret seorang wanita yang akan dijadikan makanan selanjutnya. Dan saat si kanibal akan membunuh korbannya, tiba-tiba Kim lagi-lagi terlihat sudah berada di sana, di mana dia langsung menyerang si kanibal. Hingga saat dia akan memotong tangannya, si mas pelaku pun muncul dan hampir saja membuat Kim tertembak. Kim pun berhasil selamat dengan loncat dari jendela, di mana dia kembali masuk melalui lantai bawah. Dan saat sedang ngadodoho, tanpa sadar si wanita kanibal sedang memperhatikannya dari balik pintu. Beruntung Kim berhasil melumpuhkan serangan si wanita, tapi saat dia akan mengambil senjatanya, si kanibal tiba-tiba muncul. Namun lagi-lagi Kim berhasil membuat kepalanya bocor hingga membuat si kanibal tak sadarkan diri. Ketika Kim menyadari kedatangan si mas pelaku, Kim pun melemparkan sejumlah kail pancing yang mana si pelaku berhasil kacugak, yang membuat Kim lagi-lagi berhasil mengalahkannya. Dan seperti yang kita tahu, tentu Kim tidak akan semudah itu membunuhnya dan kembali membiarkannya hidup dengan membawanya ke sebuah klinik agar dia bisa pulih kembali. Sementara itu pihak kepolisian berhasil datang ke TKP alias rumah si pasangan kanibal, di mana mereka akhirnya mengetahui bahwa aksi tersebut dilakukan oleh si Kim. Seorang komandan kepolisian pun menemui mertua Kim yang ternyata dulunya dia adalah ketua polisi yang sekarang sudah pensiun, di mana si komandan meminta mertuanya agar menghentikan aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh si Kim tersebut. Dan bukannya tidak ingin melarang Kim, sang mertua pun sadar bahwa Kim pasti tidak akan bisa dihentikan dan mengatakan bahwa Kim adalah pria yang fokus, berkomitmen dan bertekad kuat. Sehingga sebelum dia mencapai tujuannya, Kim akan terus mengejar si pelaku kemanapun dia pergi. Kembali ke si pelaku yang sudah kabur dari klinik, di mana dia sudah mengetahui bahwa Kim memasukkan pelacak tubuhnya dan dengan sengaja masuk ke klinik, kemudian melukai salah satu orang di sana agar konsentrasi Kim menjadi pecah. Setelah si mas pelaku berhasil mengetahui bahwa Kim adalah suami dari wanita yang pernah dibunuhnya ketika malam itu, dia pun mencari informasi dan teringat sebuah alamat yang memang dia selalu memeriksa identitas para korban sebelum dia memutilasi para korbannya, untuk kemudian dia pergi ke alamat tersebut dan berhasil mendapatkan mertua si Kim. Tak punya pilihan lain, Kim pun menemui si kanibal yang ternyata masih hidup dan dirawat di puskesmas dengan tujuan untuk menanyakan apa yang akan dilakukan Kim selanjutnya. Dan dengan sombongnya si kanibal mengatakan bahwa temannya tersebut alias si mas pelaku setan ini merupakan orang yang pantang menyerah, di mana dia akan mengincar semua orang terdekat Kim untuk membuat Kim kalah dalam permainan ini. Dan setelah dia berhasil melenyapkan semua orang terdekatnya, dia akan menyerahkan dirinya ke polisi. Merasa bahwa dirinya dan si mas pelaku sudah menang, si kanibal pun tertawa puas karena menganggap bahwa Kim sudah kalah dalam permainan berburu ini. Sontak hal itu membuat Kim sangat emosi untuk kemudian merobek mulut si kanibal hingga membuatnya menjadi the next Joker. Sadar bahwa mertuanya dalam bahaya, Kim pun menghubungi sang komandan polisi untuk menuju ke rumah mertuanya. Namun nampaknya mereka semua sudah terlambat. Si mas pelaku sendiri terlihat sedang menyiksa mertuanya menggunakan sebuah barbel, dan tak lama datanglah adik ipar Kim alias saudara dari istrinya, di mana si mas pelaku akan memperkosanya dan membunuhnya dengan sangat sadis. Saat polisi dan Kim tiba di rumah mertua, mereka semua pun sudah terlambat dan hanya menemukan sang mertua yang sudah babak belur dan sekarat. Tak lama Kim mendapat sebuah telepon yang ternyata itu dari si mas pelaku yang menggunakan ponsel mertuanya, di mana dia mengatakan bahwa dirinya sudah menang dan akan menyerahkan dirinya ke polisi. Dan saat dia mendekam di penjara dengan kemenangannya, Kim akan hidup sendirian dengan penderitaan atas kehilangan orang-orang terdekatnya. Dan itu cukup membuat Kim semakin bertambah emosi. Setelah si mas pelaku memberitahu lokasi di mana dia akan menyerahkan diri, para polisi pun terlihat sudah bersiap di sana. Dan tak lama muncul si pelaku yang memberhentikan mobilnya tepat di tengah jalan, kemudian keluar dengan santai sambil udun disertai tubuh penuh darah dari adik iparnya Kim. Kemudian si pelaku pun dengan bangga meminta para polisi untuk menangkapnya. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson, karena Kim sekali lagi adalah pria yang fokus, berkomitmen dan bosan ya diulang-ulang terus. Saat polisi akan menangkapnya, Kim dengan cepat merusak pintu mobilnya, kemudian menuju ke arah si pelaku dan berhasil mendapatkannya. Yes!
And finally, disinilah si pelaku berada, terikat di rumah jagalnya sendiri seperti para korban yang sudah dibunuhnya. Dan seperti yang saya jelaskan di awal, seorang psikopat itu tidak punya hati nurani dan rasa takut sedikit pun. Dan faktanya itu cukup menyulitkan untuk membuat bagaimana caranya untuk membuat seorang psikopat menderita. Dan benar saja, meski Kim sudah mencocol matanya dengan sebatang rokok dan menusuk pipinya dengan sebuah obeng, si pelaku masih saja bisa tersenyum puas atas kemenangannya. Dan satu-satunya cara untuk membuat si pelaku menderita adalah dengan membuatnya merasa ketakutan seperti yang sudah dirasakan para korbannya. Dan ya, semua manusia, mau itu psikopat, penjahat, pemberani, om-om, mas-mas tukang angkat galon, atau orang paling disegani di dunia sekalipun, pasti takut dengan yang namanya kematian, kecuali orang yang sudah ikhlas. Dan Kim sudah merencanakan sesuatu yang akan membuat si pelaku benar-benar sangat ketakutan sebelum akhirnya dia menemui ajalnya. Kim pun pergi melalui pintu belakang, di mana dia membiarkan si pelaku terikat pada sebuah mekanisme alat pemenggal kepala yang dipicu melalui pintu depan, sehingga saat ada orang yang membuka pintu, maka secara otomatis sebilah besi tajam akan langsung menghantam leher si mas pelaku. Dan saat Kim berjalan pergi dari sana, tak lama muncullah sebuah mobil taksi yang ternyata itu adalah ayah, ibu, dan anaknya si mas pelaku ini. Dan faktanya Kim sudah menghubungi mereka untuk datang ke sini dan meletakkan sebuah mikrofon kecil agar Kim bisa mendengarkan ketakutan dan penderitaan sebelum si mas pelaku menemui ajalnya. Saat keluarganya sedang mencoba membuka pintu, si pelaku pun dengan susah payah meneriaki mereka sambil menggigit tali sampai dia benar-benar terlihat sangat amat ketakutan. Mamam. Dan dengan kematian si pelaku, hal itu tetap tidak akan merubah apapun atau mengembalikan istrinya kembali, di mana Kim terlihat menangis atas kesedihan yang akan dirasakannya seumur hidup. Tamat, ending yang sangat membagongkan.